Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Disaster of Centipede. Film ini diproduksi oleh Dream Master Pictures, dirilis pada tanggal 26 Juni 2020 dan disutradarai oleh Tao Zhang, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Peng Yuxi sebagai Shishan, Chen Yuyong sebagai orang gila, Jin Zhang sebagai Liu Ase, dan Zhang Bingqian sebagai Ji Xiang. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di sebuah pasar, di mana seorang pria penjual daging yang bernama Liu Ase mengalami nasib yang naas, di mana putra sematawayangnya menghilang di tengah malam. Sementara orang gila di sampingnya bernyanyi dengan lirik lagu yang mengisahkan bocah laki-laki yang diculik monster berkaki 1000. Di tempat yang sama, di mana terdapat sejumlah orang mengerumuni seorang peramal. Peramal itu bernama Shishan, tidak ketinggalan dengan Liu Ase. Dia mencoba peruntungan dengan mencoba meramal nasibnya. Shishan mengatakan bahwa putranya hilang dan Liu Ase akan dipenjara serta nyawanya akan terancam. Liu Ase tidak bisa terima akan nasib buruk yang akan dia terima. Kemudian dia memutuskan untuk mengajak Shishan berkelahi. Di tempat yang sama, perkelahian pun tidak dapat dihindarkan, di mana ketika Liu Ase memegangi badan Shishan, sesuatu telah terjadi, di mana Shishan berubah menjadi manusia kayu dan menyemburkan air ke wajah Liu Ase. Cerita berlanjut di suatu malam, di mana Liu Ase menemukan seorang pria yang tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Sementara tidak jauh dari pria itu, terdapat bocah laki-laki yang juga tidak sadarkan diri tengah dibawa oleh sejumlah kelabang. Dengan sigap, Liu Ase menggendong bocah tersebut dan menyingkirkan sejumlah kelabang dengan obor yang dia bawa. Beberapa saat kemudian datanglah ayah bocah tersebut bersama dengan para pengawalnya. Diketahui ayah bocah itu merupakan hakim daerah. Terjadilah salah paham, di mana mereka menuduh Liu Ase terlibat penculikan anak-anak yang akhir-akhir ini terjadi di kabupaten. Tanpa pikir panjang, hakim daerah meminta pengawalnya membawa Liu Ase untuk diadili. Di tempat yang berbeda, seorang tabib tengah mendeteksi jenazah bocah tersebut, di mana tabib mengatakan kepada penegak hukum bahwa terdapat luka tidak kurang dari 100, tidak seperti ulah manusia, lebih seperti terkena gigitan yang beracun. Scene berpindah di pengadilan di mana Liu Ase hendak dihukum mati. Liu Ase mencoba menjelaskan bahwa yang membunuh bukanlah dia, melainkan sejumlah kelabang. Namun penjelasannya sia-sia, di mana hakim meminta yang lainnya untuk memukul Liu Ase sampai dia mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Sesaat kemudian datanglah penegak hukum yang membuat laporan bahwa anaknya mati bukan karena Liu Ase, melainkan karena gigitan yang beracun. Lagi-lagi hakim tidak mempercayainya dan kekeh menuduh Liu Ase sebagai pembunuhnya. Tanpa banyak bicara, penegak hukum membawa Liu Ase pergi melarikan diri.
Di tempat yang berbeda, pelarian mereka berhasil diketahui oleh sejumlah pengawal hakim. Sementara dari belakang muncul manusia kayu. Manusia kayu tersebut menyemburkan api ke wajah salah satu pengawal yang membuat mereka semua lari ketakutan. Di tempat yang sama, manusia kayu mendatangi Liu Ase dan menyemburnya dengan air. Kemudian, keluarlah kertas dari mulut manusia kayu yang meminta mereka berdua untuk mengikutinya. Rupanya, mereka mendatangi sebuah makam leluhur sang hakim. Seketika itu, manusia kayu berubah menjadi Shishan dan Liu Ase bersimpuh di kakinya untuk meminta pertolongan. Sesaat kemudian, hakim bersama pengawalnya berhasil menemukan mereka dan mempertanyakan kedatangan mereka di makam leluhurnya. Shishan menjelaskan bahwa kasus yang terjadi di kabupaten bukanlah ulah Liu Ase, melainkan ulah monster. Shishan meminta mereka menggali makam untuk membuktikannya. Setelah lama menggali, ditemukan fakta bahwa terdapat banyak tulang belulang manusia yang dikerumuni sejumlah kelabang. Shishan menjelaskan bahwa tulang belulang tersebut milik sejumlah anak yang hilang di kabupaten. Kemudian mereka semua berlutut memohon Shishan untuk menolong desa mereka. Keesokan harinya, semua warga dan juga Shishan menuju tempat persembunyian monster kelabang. Shishan meminta mereka semua menggali dan memenuhinya dengan air dan asap belerang untuk memaksanya keluar. Sesaat kemudian muncul semburan dari dalam tanah, dan monster yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Semua warga lari berhamburan untuk memancing monster tersebut untuk mengejar mereka hingga sampai menuju formasi 8 diagram. Monster itu terus dan terus mengejar mereka. Di tempat lain, hakim daerah dan pengawalnya tengah menunggu kedatangan monster di formasi 8 diagram. Dari kejauhan, muncul sejumlah warga berlarian menuju formasi 8 diagram, disusul dengan monster kelabang. Sesaat itu, mereka meluncurkan panah api yang membakar monster tersebut. Hakim daerah mencoba memeriksanya, apakah monster itu sudah mati apa belum. Namun naas, monster bangkit lalu menelan hidup-hidup hakim daerah. Di tempat yang sama muncul manusia kayu, sementara Shishan mengeluarkan kipas besi dan juga pedang miliknya, kemudian melesat ke langit, lalu menghunuskan pedang ke badan monster kelabang. Setelah itu menaiki tali surga. Scene berikutnya memperlihatkan Shishan yang tengah berada di neraka dan di dalamnya banyak manusia yang dikurung. Dia menepuk bahu seorang pria yang ternyata pria itu adalah orang gila yang diceritakan di scenes awal tadi. Kemudian wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan ternyata semua itu hanya mimpi buruk yang dialami Shishan. Sesaat kemudian, cermin 8 diagram miliknya berputar kencang. Setelah itu, Shishan memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan, ditemani adik seperguruannya yang bernama Ji Xiang. Di tempat yang berbeda, mereka tengah sampai di sebuah pasar, di mana mereka melihat beberapa orang berlarian. Tidak berselang lama, Shishan dan Ji Xiang memutuskan untuk mengikuti mereka. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan sejumlah petani tengah menangis karena bibit padi yang mereka tanam dicabuti oleh putra Tuan Li. Mereka menganggap Tuan Li tidak bisa mendidik anak. Bukannya minta maaf, Tuan Li beserta istrinya malah menghardik mereka. Sesaat itu muncullah orang gila yang bernyanyi dengan lirik, "Tahun depan tidak ada makanan, semua orang mati kelaparan, dan Tuhan akan mengambil putra Tuan Li." Di tempat yang sama, Shishan dan Ji Xiang yang berada di belakang kerumunan warga tengah menarik tangan-tangan pengawal Tuan Li yang hendak mengusir para petani. Shishan memperingatkan sesuatu kepada Tuan Li,
bahwa keluarga mereka akan ditimpa bencana besar. Namun mereka tidak memperdulikannya dan buru-buru masuk ke dalam rumah dengan mengatakan, "Bencana kepalamu." Sesaat kemudian, langit diselimuti awan gelap, disertai angin kencang dan gemuruh petir yang hanya menyelimuti rumah Tuan Li. Kilatan petir menghancurkan semua perabotannya. Dengan gemetar, mereka menutup pintu rapat-rapat. Kemudian Tuan Li meminta kedua pengawalnya untuk mencari Shishan dengan cara apapun. Di suatu malam, Shishan beserta Jixiang berjalan di tengah kota mengikuti arah jarum cermin 8 diagram. Seketika itu, cermin 8 diagram mengeluarkan cahaya kuning yang menuju ke dalam rumah. Shishan memutuskan untuk memasukinya dan meminta Jixiang untuk menunggunya di luar. Dari balik pintu, Shishan mengintip seorang wanita cantik bernama Shi Zigu yang tengah menari-nari sambil minum arak. Dia pun bergegas membuka pintu dan juga ikut menari. Di tempat yang sama, Shi Zigu mempersilahkan Shishan duduk. Sesaat itu, Jixiang masuk dan Shi Zigu diselimuti akar pohon. Jixiang mencoba untuk menyerangnya, namun yang terjadi Shi Zigu malah mencekik Jixiang. Beruntung, Shishan masih sadar dan menolongnya, kemudian menyerang Shi Zigu dengan membuat perisai dan mengeluarkan api. Shi Zigu tidak tinggal diam, dia memanggil sejumlah makhluk berjubah hitam untuk membantunya, kemudian menyerang mereka, namun berhasil dikalahkan oleh Shishan. Setelah itu, Shi Zigu mengeluarkan akar pohon untuk menyerang Shishan. Dengan sigap, Shishan mengeluarkan kipas besi miliknya ke arah Shi Zigu dan Shi Zigu pun menghilang. Di tempat yang sama, Shishan menceritakan bahwa dulunya Shi Zigu adalah gadis kaya di kota. Kemudian dia terluka parah karena dirampok, lalu tubuhnya dibuang di Bukit Tandus. Kemudian terjerat tanaman rambat tepat di tengah dendam hatinya. Lambat laun dia berubah menjadi siluman pohon dan membunuh banyak orang untuk kesenangan. Di tempat yang berbeda, ketika Shishan dan Jixiang tengah makan, datanglah Tuan Li yang memohon pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkan putra semata wayangnya. Di tempat lain memperlihatkan putra Tuan Li yang tengah mencabuti sayur milik para petani dan juga menginjaknya. Sesaat itu datanglah beberapa petani yang memohon belas kasih dan menghentikan perbuatannya, namun sama sekali tidak dia gubris. Setelah sampai di rumah, Tuan Li memarahi putranya dan menyalahkan istrinya karena menganggap istrinya terlalu memanjakan putranya. Mereka pun saling menyalahkan. Sesaat kemudian datanglah Jixiang menengahi pertengkaran mereka, sementara di luar awan gelap menyelimuti langit dan juga guntur yang menyambar-nyambar. Mereka memohon ampun kepada Sang Buddha, namun yang terjadi petir malah menyambar seisi rumah dan membuat semua benda-benda hancur. Jixiang lari keluar rumah dengan gemetar. Beruntung Shishan datang tepat pada waktunya. Dia meredakan badai dengan menerbangkan payungnya dan cerita pun selesai.